Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Pertanggal 15 Maret kemarin, China memberlakukan aturan baru pengajuan visa masuk ke negaranya. Vaksin China menjadi salah satu syarat lolos mendapatkan visa China, tapi tentu ada terms and conditions juga ya. Kita akan bahas singkat dalam pakai Sinovac, boleh masuk China. Kita lihat slide yang pertama. Melalui kedutaan besar China di Amerika Serikat, Inggris, India, Israel, dan Filipina, China menyampaikan peraturan baru soal visa masuk negaranya. Salah satu syarat adalah memperlihatkan sertifikat lengkap bahwa orang tersebut telah mendapatkan 2 kali vaksin asal China beserta jarak penyuntikan minimal 14 hari untuk dosis yang pertama dan yang kedua. Tapi tentu ada pengecualiannya juga, yaitu untuk orang-orang yang sebelumnya sudah memiliki visa kerja di China. Tapi itu pun harus dilengkapi lagi dengan surat undangan dari lembaga atau perusahaan yang berada di China. Lalu juga untuk pemegang izin tinggal resmi atau permanent residence China yang memang juga sudah memiliki dokumen sebelum pandemi COVID-19. Dan ketiga, bila aplikan memiliki alasan kuat untuk masuk China, misalkan punya istri, orang tua, anak atau keluarga yang merupakan warga negara China atau punya kewajiban untuk mengurus keluarga di China. Bahkan juga untuk mendatangi pemakaman atau menjenguk keluarga yang sakit. Tapi tetap saja ini pun harus melewati masa karantina selama 21 hari setelah tiba di China. Jadi terlihat ya, lama-kelamaan penggunaan vaksin ini mulai mempengaruhi pengambilan keputusan perbatasan negara. Bayangkan kalau nantinya setiap negara mewajibkan vaksin sesuai yang dibuat oleh negaranya masing-masing. Lalu berapa banyak vaksin yang harus diterima setiap orang dan apakah efeknya akan bisa diterima oleh badan manusia? Tapi yang pasti untuk memasuki negeri tirai bambu ini ada 5 jenis vaksin buatan China yang bisa diterima. Kita akan cek slide berikutnya. Nah, macam-macam vaksin ini telah di-approve oleh China dan juga beberapa negara lainnya. Yang pertama kita akan lihat ini ada Anhui Chifei Longcom. Ini kalau dari tipenya vaksin ini berbeda dengan vaksin yang dibeli Indonesia yaitu vaksin Sinovac. Vaksin ini sudah di-approve oleh 2 negara di dunia dan sedang menjalani masa percobaan di 5 negara. Berikutnya ada CanSino. Ini juga tipe yang berbeda dengan Sinovac, sudah di-approve di 3 negara dan menjalani percobaan di 6 negara di dunia. Dan berikutnya ada Sinopharm Beijing atau BBIP-Corvi. Nah, tipe ini mirip dengan Sinovac karena menggunakan virus yang mati. Lalu juga ada Sinopharm Wuhan, ini juga sejenis. Dan yang terakhir adalah Sinovac. Nah, ini yang dibeli Indonesia dan tengah diterima oleh masyarakat kita hingga saat ini. Tapi sebenarnya apa sih alasan Indonesia bisa mendapatkan prioritas vaksin dari China? Karena kalau kita ingat, negara-negara lain banyak loh yang memperebutkan vaksin tapi belum dapat sama sekali. Memang negara-negara kaya berebut membeli pasokan terbatas vaksin corona buatan perusahaan-perusahaan di barat. Tapi lalu China turun tangan menawarkan vaksin buatannya ke negara-negara emerging markets di Asia. Terutama yang banyak bermasalah dengan China. Nah, apakah ada agenda di baliknya? Kita akan coba lihat satu persatu. China menandatangani kesepakatan vaksin dengan Malaysia dan Filipina. Padahal kedua negara ini sebelumnya bermasalah dengan China soal Laut China Selatan. Lalu juga untuk negara-negara yang dilewati Sungai Mekong seperti Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Pada bulan Agustus, Perdana Menteri China Li Keqiang menjanjikan aksen vaksin prioritas untuk mereka. Dan tidak hanya di Asia, China juga menjanjikan pinjaman sebesar $1 miliar Amerika Serikat untuk negara-negara di Amerika Latin dan Karibia untuk mendanai pengadaan vaksin. Dan jelas kebaikan yang diberikan pemerintah China ini bukan tanpa syarat. Oleh para ahli bahkan disebut China ingin memulihkan reputasinya dan lagi-lagi cuan dengan membuka pasar baru untuk perekonomiannya. Lalu kalau Indonesia apa dong dealnya? Ini coba dipikir sendiri ya. Tapi hingga saat ini vaksin Sinovac dibandingkan dengan vaksin-vaksin lain ini tingkat approvalnya masih rendah. Kita akan cek seperti apa di slide berikutnya. Kalau menurut data dari salah satu situs pelacak vaksin dunia, dari 5 vaksin asal China yang disebutkan di slide sebelumnya ada 44 negara yang sudah menerima vaksin buatan China. 20 diantaranya menerima vaksin yang Sinopharm. Sedangkan 31 negara tengah mencoba vaksin asal China ini. Jadi masa percobaan begitu ya. Kita coba bandingkan dengan vaksin Pfizer asal Amerika Serikat yang sudah diterima di 72 negara dan AstraZeneca buatan Inggris yang sudah diterima di 74 negara. Kalau dari segi harga, vaksin Pfizer ini diprediksi dijual dengan kisaran 19,5 dolar Amerika Serikat. Kalau dirupiahkan ya sekitar Rp275.000 begitu ya. Di saat Sinovac ini di kisaran
per dosisnya. Sedangkan dalam kontrak Afrika Selatan dan AstraZeneca dilaporkan kalau harganya itu 5,25 dolar AS per dosis. Ini artinya kisaran 75.000 begitu ya per dosis, jadi lebih murah lagi. Tapi memang mungkin tidak bisa begitu saja dibandingkan dari segi harga, karena ternyata beda-beda nih dealnya dengan tiap negara. Uni Eropa dilaporkan membayar lebih murah vaksin AstraZeneca, yaitu hanya 2,15 dolar Amerika Serikat per dosis. Jadi hampir setengahnya dari harga yang dibayar oleh Afrika Selatan. Sama juga dengan Pfizer. Uni Eropa dilaporkan ini hanya membayar 14,7 dolar Amerika Serikat per dosis. Artinya ini kisarannya Rp210.000 ya, dibandingkan dengan harga yang beredar yaitu tadi 19,5 dolar AS atau sekitar Rp275.000. Nah, apa pertimbangannya dan apakah juga negara-negara penghasil vaksin memang punya agenda politik tertentu seperti China? Nah, ini masih perlu diteliti lagi lebih dalam, tapi kalau memang vaksin ini ke depannya menjadi alat diplomasi politik, sungguh ironis ya bagi negara-negara miskin yang terbelenggu kerjasama yang belum tentu akan menguntungkan ke depannya begitu ya. Tapi sejauh ini yang tengah didistribusikan di Indonesia adalah Sinovac. Jadi kita akan coba fokus saja ke Sinovac dan kita akan lihat apa saja kelebihan dan kekurangannya dalam slide berikutnya. Kita akan lihat kekurangannya dulu ya. Sinovac hingga saat ini belum mendapatkan izin resmi dari WHO. Meski menurut juru bicara Sinovac, WHO akan segera meresmikan penggunaan Sinovac di akhir Maret ini. Saat ini Sinovac berada di tahap akhir evaluasi oleh WHO. Ini juga sempat disampaikan oleh juru bicara WHO kalau vaksin China menjadi salah satu vaksin yang tengah didalami saat ini bersama juga dengan vaksin Johnson & Johnson. Nah, untuk memenuhi request WHO, China telah menyediakan 10 juta dosis vaksin untuk negara berkembang. Dari proses pembuatannya, Sinovac menggunakan inactivated virus atau virus yang telah dimatikan. Sehingga menurut para ahli akan menggunakan lebih banyak zat kimia. Nah, cara kerjanya nanti virus yang sudah mati ini akan memicu sel imunitas tubuh. Nah, dan dari Sinovac ada kabar juga yang negatif, ini terkait dengan 18 warga Hong Kong yang mendapatkan reaksi berat pasca disuntikan vaksin Sinovac. Gejalanya mulai dari ruam, lalu pusing, hingga katanya jantung berdebar. Nah, seperti apa kelanjutannya ini juga masih terus didalami. Tapi memang kalau kita ingat sebelumnya juga Pfizer pernah juga membuat 23 kematian untuk pasien lanjut usia di Norwegia waktu itu di awal tahun 2021 begitu ya. Nah, selain itu juga terkait dengan tingkat efikasinya, ini kalau kita lihat di Brazil untuk Sinovac hanya 50,4%, di Bandung hanya 65,3%. Meskipun efikasi ini juga kalau menurut beberapa ahli ini tidak berarti kalau vaksin ini tidak aman begitu ya. Lalu kita akan lihat apa saja kelebihannya. Di negara lain, efikasi Sinovac itu mencapai 91,25% yaitu di Turki. Dan juga sama seperti kekurangannya, inactivated virus ini juga bisa menjadi kelebihan karena tidak akan menyebabkan orang terinfeksi begitu ya. Selain itu pakar dari UGM juga mengatakan karena Sinovac ini menggunakan virus mati, maka relatif lebih stabil. Dan yang pasti lebih mudah diakses juga karena China juga seperti yang saya sampaikan sebelumnya sudah berjanji pada WHO untuk menyediakan 10 juta dosis vaksin untuk negara berkembang. Jadi kita harapkan vaksin ini bisa bekerja lancar di Indonesia dan tidak ada kasus fatal akibat penyuntikan vaksin.